Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di eh, hari atau sesi yang materi yang ketiga ya, yakni terkait dengan PPh orang pribadi yang nanti akan eh, kita laksanakan selama kurang lebih 5 sesi ya, 5 sesi ke depan. Em, jadi saya izin langsung share screen. Untuk materinya mungkin ada sedikit tambah perubahan ya. Nanti untuk yang terbarunya nanti akan saya upload ulang ke Google Drive atau nanti bisa langsung saya bagikan juga ke grup ya, seperti itu. Oke, jadi selama 5 sesi ke depan kita akan mulai belajar dari nol gitu ya. Jadi jangan khawatir mungkin bagi yang selama ini mungkin saya masih belum paham sama sekali nih khususnya untuk pajak orang pribadi gitu ya. Nah, saya akan coba eh, kita berdiskusi, belajar bareng jenis PPh orang pribadi. Karena ini mungkin yang paling banyak, yang dari sisi PPh mungkin ini yang paling basic ya, yang harus dikuasai, khususnya teman-teman yang mungkin saat ini sebagai karyawan swasta ataupun sebagai konsultan pajak ya, seperti itu. Karena kan kalau untuk konsultan pajak sendiri kan ada apa namanya, ada A, B, dan C gitu ya, ada kelas-kelasnya. Kemudian kalau nggak salah bulan depan juga sudah mulai adanya USKP dan sebagainya, persiapan USKP dan sebagainya. Nah, salah satu materinya adalah terkait dengan PPh orang pribadi ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Sustian. Di sini mungkin Bapak Ibu juga udah mengenal saya lewat YouTube, mungkin yang apa perkenalannya dari situ. Saat ini saya sebagai ASN di DJP, kemudian tinggalnya di Bekasi dan kurang lebih inilah CV saya ya, apa em, sebagai pengajar, kemudian riwayat pendidikan juga dan sebagainya, gitu. Untuk nomornya juga mungkin Bapak Ibu sudah tahu nomor WA saya. Silakan kalau misalkan ada di grup atau misalkan mau berdiskusi langsung juga silakan ya. Cuman apa yang saya sampaikan hari ini dan untuk 5 sesi ke depan itu adalah murni pendapat pribadi, tidak bisa dijadikan apa ya saran saran profesional gitu ya, gitu. Karena di sini saya sendiri eh, apa, bertugas untuk mengedukasi seperti itu. Tidak ada apa saran-saran yang bersifat profesional di sini. Oke. Itu saja sekedar perkenalannya. Nah, selama lima sesi ke depan ini, kira-kira kita akan berbicara tentang apa sih gitu ya. Mulai dari PPh, apa itu pajak penghasilan, kemudian nanti kita juga akan belajar mengenai subjek dan bukan subjek, kemudian apa itu PTKP, karena mungkin apa namanya hal yang paling basic yang harus diketahui eh, orang pribadi itu ada namanya pengurang PTKP ya gitu. Dan ini mungkin tidak semuanya paham gitu ya bagaimana cara penerapannya. Kemudian kita juga nanti akan bicara mengenai tarif PPh badan yang mana nanti akan saya coba tarif sebelum HPP dan setelah HPP. Seperti apa perbedaannya ya? Karena mulai 2022 kemarin memang tarif PPh itu ada sedikit penyesuaian dibanding dengan tahun sebelumnya gitu. Kemudian setelah itu kita akan menghitung PPh orang pribadi dengan beberapa mekanisme dan kita juga nanti akan melakukan studi kasus serta pengisian SPT tahunannya seperti apa. Karena untuk studi kasus sendiri nanti akan lebih sering misalkan katakanlah seorang karyawan swasta tapi punya penghasilan tambahan atau misalkan seorang pekerja bebas tapi dia juga katakanlah seorang dokter tapi dia juga buka praktek sendiri sebagai pegawai di sebuah dinas dan sebagainya. Nanti akan banyak simulasi-simulasinya. Mulai dari penghitungannya menggunakan norma, UMKM dan sebagainya ya kita akan belajar di situ nanti. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama yakni apa itu pajak penghasilan gitu ya.
Mungkin sudah dijelaskan secara singkat oleh Tika kemarin bahwa pajak penghasilan itu sendiri ya terkait dengan penghasilan ya gitu. Jadi PPh itu adalah pajak subjektif gitu. Dia melekat ke subjeknya dan pajak secara langsung ya. Jadi dikenakan atas orang atau yang bersangkutan gitu. Berbeda dengan PPN yang itu pajak tidak langsung dan juga pajak objektif atas barangnya gitu ya. Nah, kalau di sini adalah atas siapa yang punya penghasilan gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaan dasarnya gitu ya, dia sudah punya NPWP, apakah dia wajib bayar pajak gitu? Nah, jawabannya adalah tidak gitu. Karena PPh itu basicnya dasarnya adalah dari penghasilan, bukan dari dia punya NPWP atau tidak. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan pajak subjektif. Gitu ya. Dia melihat ke subjeknya. Dia punya penghasilan nggak di sini? Nah, untuk penghasilan sendiri itu paling tidak ada 4 sumber gitu. Nah, inilah yang nanti akan menjadi banyak apa namanya variasi dalam studi kasus gitu. Karena dalam satu orang gitu ya, misalkan saya seorang ASN gitu ya, tapi saya punya sumber-sumber penghasilan lain di luar itu. Misalkan sebagai YouTuber, misalkan sebagai pengajar, misalkan saya punya usaha toko dan sebagainya, maka itu semuanya akan kita hitung. Kira-kira dari semua jenis penghasilan itu, mana yang nanti akan dikenakan pajak, mana yang tidak akan dikenakan pajak. Gitu. Nah, sumber penghasilan itu sendiri paling tidak di sini ada 4. Yang pertama adalah dari pekerjaan, gitu ya. Dari pekerjaan itu sumbernya apa? Ya pasti misalkan katakanlah kalau kita seorang karyawan, pasti ada gaji, honorarium, tunjangan, dan sebagainya. Gitu. Jadi itu dari pekerjaan ya. Misalkan Bapak Ibu atau teman-teman di sini adalah karyawan swasta misalkan. Nah, itu berarti kan tiap bulan kan dapat gaji ya. Gitu. Atau sekarang rezimnya Natura itu dikenakan pajak misalkan. Jadi itu termasuk dari pekerjaan juga gitu ya. Natura itu penghasilan yang dari pekerjaan. Dikelompokkan di situ. Makanya nanti Natura itu hubungannya nanti dengan PPh pasal 21. Kemudian yang kedua adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman di sini pekerjaannya adalah katakanlah seorang pengusaha gitu ya, baik itu UMKM, non UMKM, atau misalkan seorang pekerja bebas gitu ya. Pekerja bebas itu contohnya kayak dokter gitu ya. Bisa dari jadi dokter itu bisa dari pekerjaan, bisa juga dari kegiatan usahanya gitu. Kemudian penghasilan dari modal gitu. Modal itu artinya kita punya barang atau sesuatu yang dari barang itu menghasilkan sebuah penghasilan gitu ya. Kita balik lagi ke aturan ke definisi umum secara definisi umum penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis gitu. Setiap tambahan ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang digunakan untuk menambah kekayaan ataupun yang bersifat konsumtif dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi ada kata-kata terakhir itulah yang melatar belakangi kenapa Natura itu menjadi objek pajak. Gitu. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang dipakai untuk tadi ya, untuk berinvestasi, menambah kekayaan, atau untuk konsumsi. Gitu. Makanya kan rumus penghasilan itu kan kalau di pajak gitu ya, misalkan P penghasilan itu kan sama dengan harta plus konsumsi gitu ya, misalkan. Gitu. P-nya adalah penghasilan, harta. Jadi penghasilan dalam 1 tahun itu dipakainya apa? Ya pasti kalau nggak untuk menambah kekayaan atau investasi, ya pasti untuk konsumsi kan gitu. Sederhananya seperti itu. Harta apa? Harta ini atas apa saja ya, apapun ya, misalnya pembelian harta ya. Harta itu kan bisa apa aja ya. Jadi bisa berupa uang tunai, bisa berupa tabungan, bisa berupa pembelian saham, bisa apapun yang menambah kekayaan dan konsumsi ya gitu. Konsumsi. Makanya kan kemarin berita gitu ya, generasi Z nggak bisa beli rumah karena konsumsinya terlalu tinggi gitu ya, konsumsinya terlalu tinggi gitu. Padahal ya sebenarnya bukan konsumsinya yang terlalu tinggi gitu ya, rumahnya aja yang kemahalan gitu ya.
Jadi nggak cukup dengan P-nya ini, gitu. Jadi rumus sederhana penghasilan dari. Nah, dari rumus inilah yang nanti dipakai oleh DJP untuk mengekualisasi biasanya. Jadi P sama dengan H plus K ini itu kadang-kadang sebagai trigger awal, khususnya untuk orang pribadi ya, walaupun badan juga bisa dari neraca, lihat dari neraca. Sederhananya seperti ini. Misalkan di sini ada Putri, misalkan. Mbak Putri di sini. Mbak Putri penghasilannya yang dilaporkan di SPT tahunan, misalkan katakanlah setahun itu 200 juta misalkan. Dari 200 juta itu kita cek di situ penambahan harta di tahun 2022 itu ada berapa gitu. Jadi misalkan di SPT tahunan ya, di SPT tahunan itu kan penghasilan 2022 berapa jumlahnya ya, kan ada di situ. Kemudian ada di sumber hartanya itu ada tahun perolehan 2022. Yang dipakai adalah harga perolehan, bukan harga pasar sekarang. Artinya harga itu akan selalu sama tiap tahun. Misalkan penghasilannya 200 juta tadi ya Ibu Putri, harta yang diperoleh di tahun 2022 misalkan 1 miliar misalkan penambahannya. Gitu. Nah, berarti nanti dari DJP akan itu sebagai trigger awal. Kira-kira selisihnya itu dari mana? Gitu. Karena kan ini 200, ini 1 miliar. Belum lagi untuk konsumsinya, gitu ya. Asumsi konsumsi setahun misalkan katakanlah 100 misalkan minimal. Berarti kan harusnya hartanya itu ya di sini 200, di sini 100 gitu ya. Harusnya seperti itu. Tapi kok di sini ada 1 miliar. Nah, itulah jadi trigger awal untuk menanyakan. Ini baru menanyakan ya, bukan dianggap sebagai penghasilan gitu. Tapi itu sebagai trigger awal ketika misalkan tidak bisa apa ya, mungkin jadi DJP akan berpendapat, akan berspekulasi bahwa hartanya 1 miliar, maka asumsinya di sini minimal ya 1 miliar, gitu ya. Gitu. Walaupun misalkan kita breakdown lagi, dari semua penghasilan ini belum tentu semuanya akan kena pajak. Bisa aja misalkan 1 miliar ini berasal dari hibah orang tua misalkan, atau dari warisan misalkan, itu bukan objek pajak gitu. Jadi itu sebagai trigger awal saja untuk menanyakan gitu. Gitu. Tapi bukan berarti nanti akan dipajaki sekian dari 1 miliar itu nggak seperti itu juga gitu. Pasti diawali dengan SP2DK, pertanyaan dan sebagainya gitu. Itu ya jadi dari 4 sumber inilah yang nanti macam-macam ya pengembangannya gitu. Nah, ini adalah modal tadi ya. Modal berupa apa bentuknya? Bisa berupa mobil, bisa berupa misalkan kita punya uang, kita depositokan, itu modal. Dan dari modal itu kan kita dapat uang bulanan ya. Misalkan kita depositokan gitu. Kan pasti dapat uang bulanan. Atau misalkan kita belikan saham misalkan. Saham kemudian dapat dividen. Itu penghasilan dari modal. Atau kita punya rumah, kita sewakan, kita punya mobil, kita sewakan. Nah, atas modal tadi yang kita sewakan itu kan dapat penghasilan. Kemudian ada juga namanya penghasilan lain-lain. Penghasilan lain itu berarti ya selain dari 3 hal tadi. Contohnya apa? Pembebasan utang gitu ya. Gitu. Misalkan kita punya utang, tapi kemudian udah deh saya anggap hutang kamu lunas misalkan. Atau misalkan dapat hadiah. Hadiah itu nanti bisa berupa undian, bisa berupa karena penghargaan. Gitu. Misalkan kantor gitu ya mengadakan lomba, kemudian teman-teman di sini dapat hadiah misalkan 1 buah iPhone misalkan. Kalau dulu iPhone itu bukan termasuk penghasilan ya gitu karena dia pemberian gitu. Kalau dia sifatnya pemberian kalau dulu itu tidak kena pajak. Tapi kalau sekarang ya karena itu dianggap natura, pemberian ya tetap kena pajak. Tapi kalau misalkan itu berupa hadiah ya tetap akan dipajaki gitu ya walaupun dia berupa barang. Gitu. Jadi misalkan katakanlah misalkan apa ya? Katakanlah teman-teman di sini lomba lari maraton misalkan. Lomba lari maraton hadiahnya adalah 1 buah tadi ya, 1 buah iPhone 14 Max misalkan, Pro Max gitu.
Nah, berarti ya hadiahnya itu nanti akan tetap dipotong pajak dengan nilai wajarnya berapa, nilai pasar dari HP tersebut berapa, gitu. Jadi walaupun ini, tapi ini aturannya sudah lama ya, beda dengan Natura tadi. Kalau Natura itu sifatnya pemberian, gitu. Kalau ini adalah karena dia memenangkan sesuatu, karena dia menang atas sebuah perlombaan, itu namanya hadiah. Ada juga yang hadiah nanti itu bersifat undian. Kita jalan sehat, kemudian kita dapat door prize berupa sepeda motor misalkan. Nah, atas door prize itu biasanya sudah terutang PPh final. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih itu sebagai pembuka diskusi penghasilan yang atas sumber tadi. Gitu. Jadi paling tidak nanti ada 4 sumber ini. Dan itu nanti di SPT tahunan itu nanti akan diklasifikasikan masing-masing ya. Jadi semuanya nanti ada lampiran-lampiran tersendirinya. Dari pekerjaan ini nanti dimasukkan kemana, dari usaha ini dimasukkan kemana, dari modal itu nanti dimasukkan kemana, ini final atau tidak, dan sebagainya, itu semuanya ada di SPT tahunan. Gitu. Makanya ketika sudah lapor SPT, sudah musimnya lapor SPT, maka sebaiknya lapor dengan, tadi ya kan SPT itu kan lapor dengan jelas, lengkap, benar, lengkap, dan jelas ya, gitu. Benar, lengkap, dan jelas. Benar itu artinya semua pengisiannya benar, lengkap itu semua isiannya, semua sumber-sumber penghasilan tadi diisi dengan lengkap dan jelas ya. Sumbernya ini dari mana saja, gitu. Sumber penghasilannya ini dari mana saja. Misalkan tadi ya 1M dari mana? Oh dari warisan, oh dari hibah, misalkan. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu sebagai diskusi awal. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Kalau tidak ada, saya coba lanjutkan. Nah, kemudian kalau tadi kan pertama dari sumbernya ya, ada 4 sumber tadi. Nah, dari 4 sumber tadi kita masuk ke berikutnya, penghasilan menurut jenisnya. Nah, kalau ini lebih sederhana lagi. Jadi, penghasilan kalau di undang-undang itu kan masuknya pasal 4 ya. Pasal 4. Pasal 4 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Sederhananya seperti itu. 1, itu berarti masuknya yang ini, yang objek. Pasal 4 ayat 2, atau yang sekarang seringnya disebut PPh final, itu adalah yang ini. Sorry, 1 itu yang ini ya. Yang ini. 2 itu yang ini. Dan 3 itu berarti yang bukan objek. Jadi ada ada tiga ayat ya di Undang-Undang PPh kalau ini. Undang-Undang PPh yang diperbarui dengan adanya Undang-Undang HPP ya kemarin. Gitu. Jadi awalnya ada penghasilan itu ada yang dikenakan pajak, ada yang tidak dikenakan pajak. Dari yang dikenakan pajak itu ada yang dikenakan pajak non final, ada yang dikenakan pajak yang bersifat final. Jadi pasal 4 ayat 1 non final, pasal 4 ayat 2 itu final, dan pasal 4 ayat 3 adalah yang bukan objek pajak. Nah, kita akan coba breakdown satu persatu, tapi ini mungkin tidak saya jelaskan detail ya masing-masing karena memang lumayan banyak. Jenis penghasilan menjadi objek pajak, yang artinya ini adalah pasal 4 ayat 1 tadi ya, gitu. Ada banyak sebenarnya di sini. Penggantian atau imbalan yang tadi ya, yang berupa apa? Gaji, natura, tunjangan, bonus, dan sebagainya itu adalah penggantian atau imbalan. Karena pekerjaan. Kemudian hadiah. Hadiah ini tadi ya, bisa berupa undian, bisa berupa pekerjaan, kegiatan, atau yang pendapatan. Oh ya, ini berarti bisa ayat 4, ayat 1 atau ayat 2 ya, gitu. Jadi karena ini masih sifatnya umum. Karena undian itu final, pekerjaan itu yang non final. Laba usaha ini ya kalau misalkan kita punya usaha ya, kita punya usaha, laba, dan kalau dia non UMKM ya berarti ya dari laba usahanya. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta ini misalkan katakanlah kita punya
mobil gitu ya, misalkan. Kita punya mobil, kemudian kita jual mobil tersebut. Keuntungan itu dapatnya dari mana? Keuntungan itu bukan dari harga belinya dulu, harga jual dikurangi harga beli ya, gitu. Karena bisa aja itu rugi kalau kayak gitu. Cuman keuntungan itu adalah dari nilai bukunya, kira-kira nilai bukunya berapa. Nilai buku, misalkan gini, saya punya kendaraan, misalkan, katakanlah nilai bukunya atau nilai sisa ya masa manfaatnya itu, misalkan katakanlah 100 juta. Saya jual mobil itu harganya 150 juta. Artinya ada selisih, ada keuntungan 50 juta. Itulah yang namanya keuntungan penjualan pengalihan harta. Pak, bagaimana kalau misalkan rugi? Harganya harusnya 100 juta nilai bukunya. Saya jual rugi karena BU misalkan. Saya jual 80 juta. Ya berarti ya itu rugi. Kalau kerugian ya sudah, akui saja itu sebagai kerugian. Atau bentuk lain misalkan atas pengalihan saham misalkan. Pengalihan saham yang bukan dari bursa efek ya. Jadi ini adalah saham tertutup gitu. Jadi misalkan saya punya saham di sebuah perusahaan, katakanlah 50%. Pada saat pendirian, nilai saham itu katakanlah misalkan 1 juta per lembar sahamnya. Saya jual 50%-nya ke siapa gitu ya, ke teman saya misalkan. Nilai sahamnya katakanlah naik gitu ya. Dari yang awalnya tadi pada saat pendirian itu 1 juta, sekarang naik sahamnya gitu. Karena kan biasanya mungkin dari sisi capital gain dan sebagainya ya, artinya dia naik gitu misalkan. Nah, yang dijual itu sekarang nilai sahamnya, capital gain-nya ya, itu misalkan jadi 5 juta misalkan. Ada selisih sebesar 4 juta per lembar saham. Nah, berarti itulah yang nanti akan jadi keuntungan pengalihan, dianggap sebagai keuntungan penjualan pengalihan harta. Tapi kalau misalkan kita jual saham di bursa efek yang misalkan kayak saya punya saham, kita ya beli-beli buat investasi gitu ya, misalkan saham BCA, saham BRI misalkan gitu. Nah, atas itu ya berarti itu sudah dipotong PPA final gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah saham yang non bursa efek atau yang saham yang sifatnya tertutup. Kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak atau yang sifatnya restitusi ya, gitu. Kemudian ada bunga. Bunga di sini ada sebagai bunga bukan sebagai beban ya, tapi bunga sebagai pendapatan. Jadi kita minjamkan seseorang, tapi kemudian kita dapat bunga di situ. Dividen perusahaan ini ada aturan terbarunya. Jadi kalau dividen dalam negeri yang diterima oleh badan itu tidak lagi menjadi objek pajak. Tapi kalau dari luar negeri maka itu ada persentasenya sendiri. Royalti ini objek PPA pasal 23, sewa sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi nanti sewa itu biasanya dibedakan menjadi 2, sewa terkait harta dan sewa terkait dengan tanah dan bangunan. Itu nanti jenis pasalnya berbeda, jenis pajaknya berbeda. Penerimaan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang tadi ya, ini juga termasuk penghasilan. Kemudian berikutnya keuntungan selisih kurs mata uang asing, ini biasanya sering kalau kita perdagangan ekspor impor ya, ini juga sering. Jadi pembukuannya di tanggal berapa? Biasanya kan kalau ekspor itu kan biasanya accrual ya, base-nya adalah accrual. Jadi pengakuan pendapatannya pada saat itu sudah diakui. Nah, pada saat itu kursnya berapa? Nah, biasanya antara pengakuan accrual sama pembayaran itu biasanya ada selisih beberapa hari. Nah, selisih beberapa hari itulah yang nanti akan menyebabkan adanya selisih kurs di situ. Bisa naik, bisa turun. Kalau ternyata pada saat pembayaran kursnya itu naik, ya berarti kita untung. Misalkan rupiah dengan dolar gitu ya, kita dibayarin dengan dolar. Dolarnya kebetulan naik, ya udah kita untung. Tapi kalau misalkan dolarnya pas turun, ya kita anggap sebagai kerugian selisih kurs. Itu boleh dibebankan sebagai biaya ya, kalau kita menggunakan pembukuan. Selisih lebih karena penilaian aktiva, ini juga kalau dia revaluasi aset istilahnya. Gitu. Premi asuransi bagi si perusahaan asuransinya ya, bagi si preminya. Premi itu sebagai pembayarannya dia, ya dia dapat penghasilan dari situ.
Iuran dari suatu keanggotaan perkumpulan anggotanya merupakan wajib pajak dan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya apa? Ya kayak koperasi gitu ya, koperasi atau mungkin apa lagi ya? BUMDes gitu ya mungkin itu juga cuman kalau sekarang SHU dari koperasi itu bukan lagi objek pajak. SHU-nya ya, bukan atas simpanan bunga, simpanan pinjamnya itu. Itu simpan pinjamnya tetap kena penghasilan, tapi atas SHU-nya itu bukan lagi objek pajak. Tambahan kekayaan yang berasal dari penghasilan belum kena pajak, gitu ya. Apa ya? Agak susah ya definisinya ya. Cuman tambahan kekayaan berasal dari penghasilan yang belum kena pajak. Misalkan kayak warisan gitu ya, misalkan. Warisannya sendiri warisannya sendiri itu tidak kena pajak. Tapi ketika misalkan warisan itu dijual, ya otomatis itu ada pajaknya ya gitu. Jadi misalkan saya punya warisan sebidang tanah. Tanah itu saya jual, ya atas penjualan tanah itu baru kena pajak. Tapi pada saat mendapatkan warisan itu, maka saya tidak dikenakan pajak. Ya. Penghasilan dari usaha yang berbasis industri, ya ini jelas ya. Imbalan bunga itu menjadi objek pajak, surplus Bank Indonesia ini untuk yang Bank Indonesianya. Gitu. Oke, sampai situ dulu. Kita mau diskusi, silakan ada pertanyaan. Kalau di sini mungkin, kalau kemarin mungkin saya belum bisa mengenal satu persatu ya. Ya. Mungkin sambil ada yang mau bertanya, nanti barangkali silakan memperkenalkan diri ya. Di sini ada Ibu Mbak atau Putri, Mbak Putri, Ibu Putri. Silakan barangkali bisa open mic dan memperkenalkan dari mana dan dalam ini uh, bertugas sebagai apa gitu ya di perusahaan atau sebagai ownernya misalkan gitu. Selamat malam. Malam Ibu, Iya, saya Putri dari Makassar. Makassar. Ya, saya sebagai staf pajak di pabrik Spring Bed yang ada di Makassar. Pabrik, Spring Bed, oh Spring Bed, oke. iya, Spring Bed-nya ini distributor atau produk manufaktur? manufaktur. Jadi di pabrik itu yang benar-benar bikin Spring Bed-nya. Oh, oke. Ini tujuannya ekspor atau lokal? Lokal aja sih, tapi kirimnya bisa sampai ke luar Makassar juga. Oh, Saya oke. pernah kirim ke daerah Ambon, daerah Papua juga gitu. Oh, untuk Indonesia Timur ya berarti ya. Nah, Oke, oke. Baik, terima kasih Bu Putri. Kalau Makassar berarti sekarang sudah hampir jam 9 ya berarti ya. Selisih sejam apa 2 jam Makassar itu? sejam Pak. Oh, sejam. Jadi kalau di sana berarti jam 8 tadi ya mulainya ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Putri. Nah, Eh, ya, silakan ada yang mau bertanya, boleh? Bapak ya. Coba mute dulu. Oke, sambil ini satu lagi mungkin dari Ibu Imas Nur Amalia, apakah hadir? Oke, tidak ada. Dari Bapak Nurmansah, apakah hadir? Iya, Pak. Oke, Pak Nurmansah. Dari mana Pak Nurmansah? Saya dari perusahaan startup. Oh, startup.
Ya. Iya, Di mana, Pak? di Jakarta, Pak. Oh, Denpasar. Oh, Jakarta. oh, di Jakarta. Iya, Oke. Em, Startup di bidang apa, Pak, startupnya? bidang IT, Pak. Oh, oke. Oh, ini yang kemarin itu ya, yang apa? Salam. Yang klip itu ya, kalau nggak salah ya? Iya, Oh, oke. Oke. Iya. Terima kasih Pak Nurmansyah. Barangkali atau mungkin nanti juga saya coba. Saya pengen juga ya apa mengembangkan channel bicara pajak itu jadi sebuah aplikasi gitu. Cuman nanti eh, apa ya? Itu next project sih sebenarnya gitu. Pak, kalau boleh menambahkan, Oh ya, silakan Ibu Putri, Mbak. kan kemarin saya sering tanya-tanya ke AR yang di KPP sini kan. Hmm? Nah, terus AR-nya tuh bilang kalau masih kurang coba sering-sering lihat materi di YouTube-nya Pak Faris. Jadi kenalnya dari situ. Oh iya. Ya, terdaftar di KPP Makassar mana, Ibu? Madia, KPP Madia. Oh, Madya Makassar berarti ya. Mm-mm. Iya. Oke, oke. Perusahaan besar berarti ini. Oke. Iya, sama saya juga kebetulan dari di Madya juga, AR Madya Bekasi. Gitu. Oh ya. Oke, Pak. Oke, oke. Em, apa? Oke, itu mungkin kita lanjutkan ya. Sambil ini, tadi kan gambaran umumnya, gambaran penghasilan yang bersifat umum ya, pasal 2 dan pasal 1 gitu. Nah, sekarang kita spesifik lagi jenis penghasilan yang dikenakan final gitu ya. Mungkin nanti akan untuk sesi khusus PPh final nanti akan dibahas di PPh Podput gitu ya. Apa khusus final. Cuman ini sekedar gambaran umum saja. Jadi ada beberapa jenis penghasilan yang itu langsung dikenakan final. Final itu artinya dikenakan, dipotong pada saat kita terima penghasilan. Contohnya apa? Misalkan hadiah undian tadi ya. Hadiah undian itu tarifnya adalah 25%. Jadi ketika misalkan katakanlah tadi Ibu Putri dapat hadiah motor dari lomba jalan sehat gitu ya, misalkan. Nah, di sini di klausulnya di awal gitu ya ditentukan pajak ditanggung oleh pemenang misalkan. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah mau nggak mau ketika eh, kita dapat motor, kita harus dipotong pajak gitu. Nilainya berapa? Ya senilai nilai motornya tadi berapa, langsung dikalikan 25%. Gitu. Makanya dulu sempat sempat viral juga ya, kalau nggak salah waktu saya lupa di Shopee atau di Tokopedia gitu, eh, mereka mengadakan hadiah undian berupa mobil Mini Cooper kalau nggak salah waktu itu. Nah, kemudian dapatlah salah satu mungkin tenannya gitu ya, market di apa? Salah satu penjual di situ dapatlah itu Mini Cooper. Nah, pada saat sudah mendapatkan mobil itu ternyata klausulnya adalah pajak ditanggung oleh pemenang gitu. Artinya ya lumayan juga ya pajak yang harus dibayar gitu. Misalkan katakanlah satu Mini Cooper itu misalkan harganya 500 juta misalkan. Ya sudah berarti 500 juta kali 25%. Berarti berapa tuh? 125-an juta ya gitu. Itu pajaknya sendiri gitu. Makanya eh, harus harus perhatikan juga ya ketika kita dapat hadiah undian, kira-kira pajaknya ini ditanggung oleh siapa? Karena memang biasanya klausulnya itu pajak ditanggung pemenang atau pajak ditanggung oleh penyelenggara. Gitu. Kalau tanggung pemenang ya sudah mau nggak mau ya apa? Kita harus bayar ya sebesar itu. Gitu. Kalau berupa barang ya, tapi kalau berupa uang tunai biasanya langsung dipotong gitu ya. Jadi misalkan kita dapat 1 juta, kita dapat 10 juta gitu ya. Ya udah langsung dipotong 25%, berarti kita terima bersih sebesar 7.500.000 gitu. Itu kalau hadiah undian. Ada lagi misalkan sewa tadi ya, sewa terkait tanah dan bangunan atau jasa konstruksi misalkan. Itu juga sudah termasuk final. Atau misalkan penyalur BBM gitu ya, apa namanya? SPBU gitu ya. SPBU itu pajaknya sudah bersifat final. Tapi
kita harus lihat juga apa namanya SPBU ini secara umum itu penghasilannya dapatnya dari mana saja. Karena kan kadang ada SPBU yang juga menyewakan tempatnya gitu ya. Gitu. Jadi SPBU ini kadang nggak cuman jualan BBM aja, tapi juga dia misalkan jual katakanlah apa namanya LPG, atau mungkin di situ ada tempat buat katakanlah tempat misalkan buat Indomaretnya, buat ATM-nya segala macam, maka itu juga ada pajaknya tersendiri gitu. Walaupun mungkin kalau sewa sewa tempat tadi ya itu ada itu PPh final juga ya seperti itu. Dari Ibu ya ini ya, maaf. Ibu Lasmaria, hadiah undian apakah ada minimal nilai hadiahnya? Tidak ada batas minimalnya sebenarnya gitu. Tidak ada batas minimalnya. Jadi misalkan tadi harganya misalkan nilainya 1 juta misalkan. Nilainya 1 juta ya tetap akan dipotong 25%. Cuman ada klausul hadiah yang tidak dikenakan pajak adalah hadiah yang bersifat langsung dan itu semuanya pasti dapat gitu. Contohnya apa? Misalkan gini. Setiap pembelian, misalkan setiap pembelian TV Samsung akan mendapatkan apa? TV Samsung itu misalkan akan mendapatkan handphone misalkan, hadiah langsung istilahnya ya. Nah, kalau seperti itu tidak dipotong pajak gitu. Kita tidak dipotong pajak karena yang sifatnya bersifat langsung dan semuanya pasti dapat. Atau misalkan biasanya kalau Ibu berbelanja di supermarket gitu ya. Misalkan ada kayak Depo Bangunan atau Mitra 10 gitu kan biasanya ada tuh promo-promo gitu ya. Apa misalkan beli sekian gratis sekian gitu ya. Itu kan sebenarnya hadiah juga gitu. Hadiah, cuman karena itu bersifat langsung dan dibagikan kepada siapapun yang membeli, maka atas hadiah tersebut itu tidak terutang PPh. Tapi bagi si penjual itu tetap akan terutang PPN. Atas apa? Atas pemberian cuma-cuma. Gitu. Jadi kalau di sini, kalau untuk hadiah undian itu tidak ada batas minimumnya biasanya. Cuma memang tadi ada klausul pajaknya ini sebenarnya nanti akan ditanggung oleh si pemenang atau oleh si penyelenggara. Gitu. Biasanya sih kalau nilainya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar, biasanya mereka akan menanggung pajaknya gitu ya. Gitu. Misalkan kayak mandiri gitu ya, mandiri maraton misalkan. Dapat door prize, misalnya kita dapat door prize, biasanya di awal ditanggung oleh penyelenggara. Jadi ya udah kita dapat bersih, kita langsung dapat hadiah, udah pulang aja gitu ya, nggak usah bayar pajak lagi. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Ibu Lasmaria. Kemudian ini ada yang jadi highlight juga, dividen yang diterima oleh orang pribadi ya. Cuman ini nanti ada klausul tambahan, kalau sekarang dividen tidak lagi dipotong pajak, tapi nanti setor sendiri, gitu ya. Klausulnya seperti itu. Cuman sampai mana, sejauh mana yang setor sendiri atau yang tidak menjadi objek, gitu ya. Kita akan bahas nanti. Gitu. Simpanan tadi ya, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota, ini kalau misalkan ternyata bunganya itu kurang dari 240.000 per bulan. Gitu. Jadi kalau di atas itu baru dikenakan, tapi kalau bunganya di bawah ini itu tidak dikenakan. Jasa konstruksi tadi sudah, ada yang sekarang itu ada banyak ya setelah PP 9 kalau nggak salah, PP 9 tahun 2022 kemarin, ada sedikit perubahan tarif di situ, jadi lebih kecil. Sewa, cuman di sini khusus untuk tanah dan bangunan yang jadi highlight. Gitu. Karena sewa tadi ya, sewa itu bisa berupa harta, contohnya ada mobil, kemudian alat kesehatan, sound system, tenda, segala macamnya, itu adalah atas harta. Kalau itu berarti nanti masuknya ke PPh pasal 23, tapi kalau sewa atas tanah dan bangunan, itu kenanya PPh final. Ini 10% tarifnya, ini 2,5 pengalian harta, pengalian tanah dan bangunan ya, penjualan. Pesangon, tunjangan sekaligus, ini nanti masuknya ke PPh pasal 21 final, hadiah undian tadi ya, 25. Penjualan saham di bursa efek kalau nggak salah 0,1 ya, 0,1.
bunga dan sebagainya ini obligasi itu 15%, kalau yang bunga tabungan deposito itu 20%. Jadi tarifnya ini berbeda-beda ya, karena memang macam-macamnya banyak dan langsung sifatnya final. Artinya pada saat kita terima pembayaran itu langsung sudah dipotong. Dan tugas kita itu cukup lapor saja. Jadi tidak perlu dihitung ulang istilahnya. Kita balik lagi ke materi KUP ya. Kan kewajiban pajak itu kan ada daftar, hitung, memperhitungkan, memperhitungkan, setor, baru lapor. Nah, di pajak, di final itu tidak ada klausa memperhitungkan. Kenapa? Karena ya sudah selesai. Jadi tinggal kita laporkan saja penghasilan kita berapa, dipotongnya berapa. Nanti di SPT tahunan. Kemudian ada juga yang namanya yang bukan objek pajak. Gitu. Ini ya, berarti pasal 4 ayat 3 di sini. Pasal 4 ayat 3. Siapa yang termasuk itu? Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat. Tapi ini ada klausulnya juga. Tidak semuanya bantuan atau sumbangan itu menjadi bukan objek pajak. Tergantung apakah bantuan atau sumbangan ini itu terkait usaha atau tidak. Gitu. Jadi tetap harus ada klausulnya. Terkait usaha atau tidak. Harta hibahan juga sama. Harta hibahan itu hanya akan menjadi bukan objek pajak ketika pemberinya dalam keluarga sedarah garis keturunan lurus 1 derajat. Klausul pertamanya itu. Jadi harusnya misalkan harta hibahan, misalkan saya seorang ASN misalkan. Saya dapat hibahan dari kakak saya misalkan. Itu nggak memenuhi syarat ini sebenarnya. Sedarah oke. Garis keturunan lurus 1 derajat enggak. Garis keturunan 1 derajat itu hanya bisa naik ke atas atau ke bawah sekali. Jadi artinya harta hibahan itu bukan menjadi objek pajak apabila kita dapat atau kita terima dari orang tua kita atau misalkan dari anak kita. Hanya 2 itu saja, atas bawahnya. Ke kanan, ke samping, 2 tingkat di atas, 2 tingkat ke bawah, dari paman, bibi, ponakan, segala macamnya, maka itu dianggap sebagai objek pajak. Gitu. Atau misalkan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan atau koperasi. Tapi ini juga harus ada klausulnya juga ya. Nah, harta hibahan tadi juga, klausul yang kedua, selain tadi ya, selain lurus 1 derajat ini, tidak berhubungan dengan kegiatan usahanya. Contohnya gimana? Misalkan saya seorang developer rumah. Saya sehari-hari pekerjaan saya adalah membangun rumah gitu ya. Saya punya PT membangun rumah. Kemudian ayah saya kebetulan punya tanah nih. Dihibahkanlah tanah itu ke saya misalkan. Nah, pola pikirnya seorang developer kan normalnya gitu ya. Ketika saya punya tanah, saya seorang developer, maka asumsinya, asumsi DJP ya di sini ya. Asumsinya DJP, maka itu akan dianggap sebagai modalnya dia untuk membangun rumah gitu. Artinya apa? Yaitu masih termasuk dalam terkait dengan hubungan usaha gitu. Tapi kalau misalkan saya sebagai ASN dapat hibahan berupa mobil, ya itu nggak termasuk ya. Kecuali kalau misalkan saya usahanya adalah jual beli mobil bekas misalkan. Maka ada indikasi itu dianggap sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak. Gitu. Jadi kita lihat dulu 2 klausul tadi ya. Gitu. Sementara kalau yang kayak badan keagamaan, pendidikan dan sebagainya itu terkait nanti dengan sisa hasil hibahnya gitu ya, atau sisa lebih apa namanya sumbangannya seperti itu. Harus ada klausul pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Gitu. Warisan, nah warisan di sini tidak ada klausul apapun, sepanjang itu memang warisan yang dibagikan, itu bukan menjadi objek pajak. Tapi nanti ada yang namanya warisan yang belum terbagi. Gitu.
Nanti akan saya jelaskan ya, antara warisan dengan warisan yang belum terbagi. Gitu. Karena itu berbeda. Kemudian ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal. Ini baru ya, atau istilahnya kalau istilahnya adalah imbreng. Harta termasuk setoran yang diterima pengganti saham. Jadi misalkan gini, saya bersama teman saya mendirikan sebuah CV misalkan. Karena saya punya ruko, ya sudah deh, saya anggap ruko ini adalah bagian dari modal saya untuk mendirikan CV tadi. Gitu. Jadi bukan sekedar uang tunai, gitu ya. Kan modalnya kan biasanya uang tunai ya, misalkan 50 nih, modalnya 100, kita bikin perusahaan. Nah, berhubung saya punya ruko ya sudah, saya jadikan ruko saya tadi itu sebagai pengganti modal, gitu. Maka atas itu bukan menjadi objek pajak. Dan sekarang pun juga itu bukan menjadi objek PPN juga. Jadi atas penyerahan, ini kan sebenarnya penyerahan ya, penyerahan dari saya ke CV, gitu, ke CV atau PT gitu ya, sebagai pengganti saham atau modal tadi. Kalau dulu itu kena PPN, kalau sekarang ini tidak lagi menjadi objek PPN. Setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, gitu, tahun 2020 berarti mulainya. Kemudian penggantian, nah ini ya penggantian imbalan natura, cuman ini sekarang ada revisi ya, ada sedikit perubahan. Kalau dulu aturan yang lama, secara default, secara alamiahnya, natura itu bukan objek pajak. Dan atas pemberiannya itu tidak dibolehkan menjadi biaya. Jadi bukan penghasilan, bukan juga sebagai biaya. Kalau aturan yang lama seperti itu bilangnya. Kalau sekarang, default-nya adalah natura itu menjadi penghasilan dan menjadi biaya yang boleh dikurangkan. Tapi bukan berarti yang tidak dikenakan pajak juga tidak bisa dibiayakan. Jadi secara default adalah sekarang ini semua jenis natura itu boleh dibiayakan. Semua jenis natura secara default-nya. Gitu. Asalkan memenuhi syarat 3M ya, mendapatkan, memelihara, atau menagih. Atau sederhananya sepanjang natura ini digunakan untuk menambah atau untuk membuat jadi itu sebagai penghasilan perusahaan. Gitu. Contohnya apa? Misalkan laptop gitu ya. Laptop itu natura, diberikan ke karyawan itu berupa natura. Laptop ini untuk menunjang pekerjaan karyawan tadi supaya lebih satset misalkan. Itu boleh dibiayakan. Gitu. Jadi sepanjang memenuhi syarat 3M-nya. Jadi kalau dulu natura itu bukan objek dan bukan biaya, kalau sekarang istilahnya natura itu deductible dan juga taxable juga. Tapi non-taxable juga bisa deductible, juga bisa tetap deductible. Secara default-nya seperti itu. Karena ada beberapa natura yang tetap tidak kena pajak dan ada beberapa natura yang akan dikenakan pajak. Lebih detailnya bisa cek di YouTube saya karena sudah ada part-part sendiri. Kalau nggak salah sudah ada 5 video kalau nggak salah terkait dengan natura itu ya. Ada banyak jenis-jenisnya ya, termasuk sewa rumah, kendaraan, apartemen gitu ya. Kemudian reimbursement segala macamnya itu apakah natura, yang jelas itu natura, kemudian dikenakan pajak atau tidak. Nah, kita baca klausalnya di situ. Kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, asuransi jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Pembayaran asuransinya atau klaim asuransi ya di sini ya itu bukan menjadi objek pajak. Artinya berarti jadi kalau di sini kita balik berarti pembebanan biayanya berarti kalau misalkan kita punya perusahaan ya nanti mungkin akan nyambungnya ke PPh badan nanti ketika perusahaan itu membayarkan premi asuransi
untuk karyawan atau untuk direksi atau untuk keluarganya, sepanjang itu dibayarkan untuk kepentingan orang pribadi, maka itu tidak bisa dijadikan biaya. Tapi kalau premi asuransi itu dibayarkan untuk misalkan klaim kendaraan, asuransi untuk gedung kantor, itu boleh dibiayakan. Tapi kalau untuk orang pribadi, tidak dapat dibiayakan. Oke, seperti itu ya. Pertanyaan dari Ibu Arum, kalau brevet ini kan saya dibayarin perusahaan, dan ini natura nggak buat saya, karena saya mendapatkan manfaat. Ya, ini adalah berupa natura. Gitu. Natura. Fasilitas ya, berarti berupa kenikmatan. Gitu ya. Berupa kenikmatan. Bagi perusahaan itu boleh dibiayakan. Gitu. Oke, seperti itu ya. Cuman kalau apakah ini nanti akan dikenakan pajak atau enggak, kita cek ininya ya. Karena kalau nggak salah ada klausel, ini kan natura. Jadi yang dikenakan pajak itu sebatas misalkan apartemen, kendaraan, kemudian olahraga. Olahraga yang sifatnya khusus ya, bukan yang kayak futsal, tenis gitu enggak. Nah, kita harus berarti kita coba ini, misalnya coba, kalau menurut saya, pendapat saya, atas seperti ini itu kita anggap sebagai penunjang pekerjaan. Kalau penunjang pekerjaan, maka itu bukan menjadi penghasilan yang dikenakan pajak. Tapi dari sisi perusahaan jelas ini sekarang boleh dibiayakan. Gitu. Cuman bagi si karyawan, bagi Ibu Arumnya, apakah itu termasuk yang dikenakan pajak atau tidak? Nah, kalau saya berpendapatnya, karena ini sifatnya menunjang pekerjaan, maka ini bukan menjadi objek pajak. Sama seperti katakanlah misalkan laptop gitu ya, gitu. Tapi ini kalau misalkan ini kan dibayarin perusahaan ya, artinya kita nggak terima penghasilan di sini kan gitu. Karena kita balik lagi ke konsep tadi ya, ke konsep penghasilan. Setiap tambahan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun, kira-kira kita dapat manfaat ekonomis nggak dari sini? Kalau perusahaan jelas ya, manfaatnya baru bisa lebih mengerti tentang pajak. Nah, kita secara ekonomis kita dapat nggak? Gitu. Kalau ternyata itu pembayarannya dari perusahaan. Biaya untuk kesehatan direktur apakah bisa dibiayakan, Pak? Sepanjang kesehatannya ini apa? Kesehatan ini misalkan penunjang obat-obatan, atau misalkan reimbursement kesehatan pun juga harus yang terkait dengan kesehatan atau penyakit karena bekerja ya. Jadi misalkan gini, direktur dirawat di rumah sakit karena kecapean misalkan. Atas reimbursement tersebut boleh dibiayakan dan tidak menjadi objek pajak. Tidak menjadi objek pajak ya. Tapi misalkan direkturnya ini sakit, tapi sakitnya ini tidak berhubungan dengan kegiatan usahanya dia tidak berhubungan dengan pekerjaan dia. Misalkan sakitnya sakit misalkan sakit yang tidak berhubungan itu, misalkan sakit secara tidak langsung ya, contoh yang mungkin perlu penanganan operasi gitu ya misalkan. Nah, itu ya atas reimbursement itu tetap akan menjadi objek pajak gitu. Jadi harus dipahami, kalau nggak salah ada klausul untuk kesehatan sendiri, itu harus yang berhubungan penyakitnya ya, berhubungan dengan kegiatan kerja. Contoh sederhananya apa? Tipes lah ya pasti gitu. Tipes itu pasti berhubungan dengan pekerjaan. Kerjanya tipes gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak Hendra gitu. Kalau misalkan bentuknya berupa tunjangan uang jelas gitu ya. Jadi kan tunjangan itu kan kalau istilahnya kan ada yang benefit in kind, ada yang benefit in cash. Benefit in cash, benefit berupa uang itu jelas objek pajak. Yang kita bicarakan di sini adalah berupa barang atau kenikmatan. Kalau berupa cash jelas itu menjadi objek pajak. Jadi misalkan tadi ya,
Bu Arum dapat tunjangan 3 juta misalkan untuk pelatihan brevet. Ya 3 juta ini penghasilan, dikenakan pajak 21 karena bentuknya uang. Tapi kalau bentuknya reimburse, itu bisa jadi tidak kena pajak. Tiket perjalanan juga sama, sepanjang untuk pekerjaan, penunjang pekerjaan dia. Sama seperti brevet tadi ya, seperti itu. Tapi kalau liburan gitu ya, tiket perjalanan liburan, ya tetap nggak boleh, tetap itu harus dipotong pajak gitu. Tapi kan ini untuk liburan Pak, biar merefresh lagi, healing lagi gitu ya, biar balik kantor kerja lagi, fresh lagi gitu ya, tetap nggak boleh. Karena dia tidak berhubungan langsung dengan usahanya dia. Gitu. Jadi harus, karena 3M itu melekat ya, 3M itu rigid gitu, mendapatkan, menagih, memelihara. Dalam hal apa? Berarti ya terkait dengan produksi, kemudian distribusi, gitu, dan satu lagi apa ya? Saya lupa. Satu lagi itu apa ya? Manajemen atau jadi kalau yang tidak terkait langsung itu tidak dapat dibiayakan. Gitu. Tapi kalau perjalanan wisata itu nggak boleh. Dividen atau yang diterima oleh badan tadi ya, ini bukan lagi objek pajak sepanjang diterima di dalam negeri di sini klausulnya. Iuran diterima oleh dana pensiun itu juga tidak dikenakan pajak gitu, tapi ini harus ada SKB-nya, surat keterangan bebas. Bagian laba yang diperoleh dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Ini juga ya sering terjadi, pemilik CV atau direktur CV itu, Pak, ketika saya dapat gaji dari CV saya, kira-kira itu kena pajak nggak? Enggak. Kenapa? Karena itu sifatnya privilege, sifatnya bagian laba. Gitu. Tapi kalau misalkan saya dapat biaya gaji dari situ, ya gajinya harus dikoreksi. Kenapa? Ya karena penghasilannya tidak kena pajak. Gitu. Jadi balik lagi ya, kita balik lagi ke deductible dan non deductible. Kalau dia bukan objek, kalau dia non objek di sini, maka menjadi NDE, non objek pajak ya. Ya singkat. Coba kita singkat ini ya. Non objek pajak maka dia menjadi NDE. Ketika dia menjadi objek pajak maka dia menjadi deductible expense di sini. Bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama. Oke, ini apa? Reksadana ya, khusus reksadana. Penghasilan diperoleh untuk perusahaan Ventura, modal istilahnya apa ya? Modal Ventura itu modal peminjaman gitu ya, kayak apa ya? Kayak PNM atau mungkin perusahaan-perusahaan kayak apa ya? Punyanya Sandiaga Uno itu ya, Saratoga ya kalau nggak salah. Itu kan biasanya dia perusahaannya dia beli perusahaan atau menginjek perusahaan, ngasih investasi, disegarkan lagi perusahaannya baru jual gitu ya. Gitu. Tapi ini ada klausul-klausulnya pasti. Beasiswa tidak dikenakan pajak, sisa lebih yang diperoleh dari nirlaba tadi ya, organisasi nirlaba itu tidak dikenakan pajak, tapi harus ada klausulnya juga di sini, ada tambahan klausulnya. Bantuan atau santunan dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ke wajib pajak tertentu. Contohnya apa? Ya bantuan langsung tunai ya, BLT. BLT ke warga miskin itu tidak dikenakan pajak ya. Kalau sampai dikenakan pajak kemudian sampai media tahu itu pasti viral. Wah, dapat bantuan 500.000 dipotong pajak gitu. Oh, itu pasti negara langsung dihujat pasti nanti. Gitu. Oke, itu untuk yang topik terkait dengan objek pajak ya. Jadi sekedar review sedikit bahwa penghasilan tadi ya ada 4 sumber, kemudian ada 3 jenis tadi. Pasal 1 itu yang menjadi objek pajak non final, pasal 2 adalah objek pajak yang bersifat final, pasal 3 ayat 3 ya, ayat 1 2 3, ayat 3 itu adalah penghasilan yang
bukan menjadi objek pajak. Nah, karena ini adalah PPh orang pribadi, maka nanti kita akan fokusnya khusus untuk yang orang pribadi saja. Untuk badan ada lagi nanti ya, mungkin bulan depan kalau nggak salah bersama saya lagi PPh badan. Gitu. Jadi kita fokusnya di PPh orang pribadi dulu. Nah, berikutnya ada yang namanya subjek pajak orang pribadi. Subjek pajak orang pribadi ini adalah berarti ya fokusnya adalah di orang pribadi. Gitu. Nah, subjek pajak orang pribadi itu ada yang subjek pajak dalam negeri adalah setiap orang pribadi, baik itu WNA maupun WNI ya, kalau sekarang, yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Artinya, siapapun WNI, berarti kan ya masuknya adalah subjek pajak ya di sini ya. Gitu. Kita, saya gitu ya, semuanya adalah subjek pajak dalam negeri. Kenapa? Ya karena kita pasti sudah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Saya 36 tahun tinggal di Indonesia gitu ya. Artinya ya ini menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, kalau WNA gimana? WNA ya kita pakai time test ini gitu. Time testnya 183 hari. Atau di sini ada klausulnya mempunyai niat tinggal di Indonesia. Artinya apa? Walaupun si WNA kurang dari 183 hari, tapi dia berniat tinggal, maka dia sudah dianggap menjadi subjek pajak dalam negeri. Contohnya apa? Pemain bola gitu ya. Kayak dulu waktu Persib gitu ya. Waktu Persib mengontrak pemain asing gitu ya, misalkan Michael Essien misalkan. Itu adalah warga negara asing gitu. Karena kontrak bola biasanya kan minimal 1 musim ya. 1 musim itu katakanlah sekitar 10 bulanan lah ya. Kalau Indonesia bisa ya bisa kalau Liga Indonesia bisa kurang bisa lebih dari itu ya tergantung suasana negara biasanya. Tapi kalau luar negeri biasanya antara paling sekitar 9 bulanan gitu, nggak full 1 tahun. Dan kontraknya pasti multi years gitu ya kalau luar negeri. Tapi kalau Indonesia biasanya cuma satu musim karena belum tentu musim berikutnya ada liga lagi gitu. Nah, kalau seperti itu maka dia sudah dianggap niat tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena sudah klausul kontraknya itu menyebutkan pasti di atas 183 hari. Artinya apa? Ya berarti Michael Essien itu harus punya NPWP, segera mendapatkan NPWP. Gitu. Karena syarat untuk menjadi apa namanya wajib pajak adalah dia punya NPWP. Gitu. Atau contoh lainnya misalkan WNA tinggal di Indonesia, misalkan mengajar gitu ya, misalkan mengajar di Indonesia, dibuktikan dengan dia mengontrak gitu ya misalkan. Jadi walaupun kurang dari 193 hari, tapi kalau dia sudah di kontraknya itu misalkan mengajar berapa bulan misalkan, maka itu sudah dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Dan ini baru subjek pajaknya. Menjadi wajib pajak gitu ya, menjadi wajib pajak adalah ketika subjek pajak ditambah dengan objek pajaknya. Ini objek ya, kita anggap sebagai objek pajak di sini. Subjek pajaknya siapa? Ya ini ya, WNA maupun WNI ini. Objek pajaknya apa ya? Tadi ya, penghasilan. Kalau salah satu tidak terpenuhi gimana? Ya, tidak wajib menjadi wajib pajak gitu. Contohnya siapa? Rafathar. Rafathar itu punya penghasilan nggak dari endorse-nya? Punya. Dia sudah menjadi subjek pajak nggak? Belum. Kenapa? Karena belum dewasa. Kalau gitu berarti penghasilannya nggak dikenakan pajak dong, Pak? Iya. Tapi untuk Rafathar. Tapi karena dia masih berada di bawah orang tuanya, dia masih punya orang tua, maka penghasilan Rafathar nanti akan digabung dengan penghasilan si Raffi Ahmadnya misalkan. Gitu. Itu kalau walaupun dia belum jadi subjek pajak tapi punya penghasilan, maka kita anggap penghasilannya itu masuk ke walinya atau ke orang tuanya. Kan banyak ya artis-artis cilik tapi punya penghasilan sendiri gitu ya. Ya udah itu masuk ke orang tuanya. Atau sekarang dibalik, kita sudah lulus SMA, lulus kuliah tapi nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, wajib punya NPWP nggak? Nggak wajib. Gitu. Kenapa?
ya belum punya penghasilan kok gitu. Tapi kan dapat kiriman orang tua, Pak. Kiriman orang tua tadi ya adalah hibah. Kita anggap sebagai hibah gitu. Jadi bukan menjadi objek pajak. Gitu. Tapi kalau misalkan Pak, saya lulus kuliah gitu ya, saya usaha kecil-kecilan gitu ya, dagang gitu, lewat online gitu. Itu kena pajak nggak, Pak? Ya kena. Karena penghasilan ya tetap kena penghasilan. Jadi penghasilannya itu bukan sekedar yang sifatnya formal, tapi juga yang non formal gitu. Bukan sekedar ke kantor dapat gaji itu penghasilan, enggak. Kita jualan online, kita jual di marketplace, kita jual jasa desain di luar negeri gitu ya sebagai freelance, ya itu tetap kena penghasilan. Gitu. Jadi bukan sekedar yang sifatnya formal, tapi juga yang non formal pun itu menjadi objek pajak. Kemudian kalau luar negeri gimana ya? Berarti kebalikannya ya. WNA maupun WNI kalau sekarang tambahannya, kalau dulu cuma WNA, kalau sekarang ada WNI juga. WNI yang kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan juga dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Contohnya siapa? Ya kayak mahasiswa-mahasiswa luar negeri gitu ya. Atau yang sudah jadi TKI atau pekerja migran ya kalau sekarang istilahnya itu menjadi subjek pajak luar negeri. Sepanjang tidak ada penghasilan yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi orang tersebut dapat berada di luar negeri atau menjalankan usahanya di Indonesia dengan pergi pulang pergi, namun selama mendapatkan penghasilan dari usaha tersebut, dia dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan. Gitu. Jadi apa namanya subjek pajak luar negeri, tapi penghasilan utamanya ada di mana nih, gitu ya? Gitu. WNI misalkan, WNI dia bekerja di luar negeri, tapi dia juga punya aset di Indonesia misalkan. Ya sudah, berarti atas penghasilannya ini kita hitung bersifat final, gitu. Sementara di luar negerinya kan juga sudah dipotong pajak ya, gitu. Jadi itu maka dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Kalau WNA gimana? Ya berarti sama ya. WNA kurang dari 183 hari, yaitu berarti subjek pajak luar negeri. Contohnya nanti November Coldplay konser di Indonesia misalkan. Maka ketika Chris Martin itu datang ke Indonesia, nyanyi-nyanyi sehari, dapat bayaran 100 miliar, ya dia nanti akan dipotong pajak pasal 26 gitu. Kalau misalkan mau nambah hari sehari lagi gitu ya, misalkan ya tetap karena kurang dari 183 hari. Gitu. Nyanyi-nyanyi bentar, balik ke Singapura, tampil, ya dia dapat bayaran dipotong pajak pasal 26 ya. Kalau dia tanpa adanya tax treaty. Cuman kalau nggak salah harusnya antara Indonesia sama Inggris harusnya ada tax treaty-nya ya. Gitu. Jadi kita lihat dulu nanti Chris Martin ini akan dipajakinya di mana? Di Indonesia ataukah di Inggris sana ya? Gitu. Nah ini kita akan masuk ke subjek pajak warisan yang belum terbagi. Tadi kan antara warisan dengan warisan yang belum terbagi. Itu beda. Kalau warisan tadi adalah tidak dikenakan pajak bagi siapa? Bagi si penerima. Jadi misalkan saya dapat warisan berupa tanah gitu ya, berupa tanah senilai 1 miliar. Tanah warisan ini nggak dikenakan pajak gitu. Tapi berbeda misalkan warisan yang belum terbagi. Ini adalah warisan yang sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti. Menggantikan mereka yang berhak, yaitu pewarisnya ya, menggantikan mereka yang berhak dari ahli warisnya. Gitu. Contohnya seperti ini. Nyonya Wanda merupakan pemilik usaha calon cantik di Jakarta. Nyonya Wanda pada awal Agustus 2021 meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan 2 orang ahli waris. Januari 2022 seluruh harta warisan Nyonya Wanda baru dibagikan ke ahli warisnya. Karena memang pembagian warisan itu nggak bisa cepat ya. Karena harus ada, kalau nggak salah ada klausul-klausulnya, harus ada surat warisan dan sebagainya, surat wasiat ya, surat wasiat, dibagikan ke siapa, perubahan ganti nama, segala macam. Jadi tidak bisa langsung.
Nah, asumsinya Agustus ini Nyonya Wanda sudah meninggal. Gitu. Sementara pada saat meninggal, usaha salon cantik ini tetap berjalan dengan pengawasan salah satu putrinya ya, atau salah satu ahli warisnya tadi ya, Nona Cynthia misalkan. Nah, sepanjang tahun 2021, usaha salon cantik ini omsetnya adalah 650 juta. Kita asumsikan bahwa dia menggunakan PPh UMKM gitu ya misalkan. Artinya apa? Ya walaupun Nyonya Wanda ini meninggal di Agustus 2021, tapi kan usaha salonnya ini tetap berjalan sampai nanti tutup tahun gitu ya, tetap berjalan seperti itu. Nah, sementara misalkan, loh pajaknya gimana Pak? Kan orangnya sudah meninggal, nggak bisa ditagih dong. Masa orang DJP gitu ya datang ke nisannya gitu ya ngasih surat STP misalkan, nggak mungkin seperti itu. Gitu. Nah, maka ketika dia punya warisan yang belum dibagikan, maka itu adalah warisan sebagai pengganti pajak yang seharusnya dibayarkan. Itu adalah yang dimaksud dengan warisan yang belum terbagi. Jadi misalkan katakanlah ini ya, pajaknya 650 kali 0,5% misalkan. Berarti kan pajaknya itu, ini adalah berarti 650 kali setengah persennya kan berarti sekitar berapa? 3.250 ya. Segini ya pajaknya ya, setahun misalkan. Nah, atas pajak ini yang 3.250 ini diambil dari warisan yang belum terbagi tadi. Menggantikan Nyonya Wandanya. Jadi ini ya pajak penghasilan atas tahun pajak 2021 tersebut tetap harus distorkan. Kenapa ya? Karena ada penghasilan di sini gitu. Dan dilaporkan oleh ahli warisnya Nyonya Wanda dengan menggunakan NPWP milik almarhumah. Jadi nanti setelah selesai ya, setelah dihitung pajaknya 3.250 dibayarkan, maka pada SPT 2021 misalkan dia lapor lapor katakanlah tanggal 31 Januari gitu ya misalkan, 31 Januari 2022 misalkan. Maka NPWP-nya adalah NPWP si Nyonya Wanda ini. Jadi dia lapor pajak pakai NPWP Nyonya Wanda. Jadi walaupun dia sudah meninggal ya, tetap bisa lapor. Gitu. NPWP-nya maksudnya. Ya, tetap dilaporkan, pajaknya sebesar ini tadi ya, 3,25 tadi. Nah, ketika ini sudah selesai, kewajibannya ya, kan kewajiban pajak itu kan selesai pada saat dia lapor. Nah, barulah nanti Nyonya Wanda ini, NPWP-nya itu dihapuskan. Jadi ketika sudah selesai lapor ini, NPWP-nya ini dihapus, dan ketika nanti Januari 2022, ketika sudah beda tahun, sekarang kepemilikan warisannya itu misalkan sudah beralih ke Nyonya Cynthia misalkan. Berarti Januari 2022, salon cantik ini itu sudah berada di supervisi yang Nona Cynthia ini. Sudah tidak lagi menggunakan Nyonya Wanda. Gitu. Nah, bagaimana Pak? Misalkan pertanyaannya kalau seperti itu, bagaimana kalau ternyata warisannya sudah selesai terbagikan, sementara pajaknya belum ditagihkan, misalkan gitu. Ya atas warisan ini sudah tidak bisa dipajaki, gitu. Kemudian ya pada saat ini dihapuskan, ya tinggal nanti NPWP dihapus, kira-kira sepanjang sudah warisannya sudah dibagikan ya sudah, berarti negara tidak berhak untuk menagihkan kembali. Artinya ya atas utang yang ini ya berarti kita anggap hapus juga gitu ya. Gitu. Karena sudah tidak meninggalkan warisan lagi. Atau misalkan dia meninggal tapi tidak meninggalkan warisan sama sekali, Pak. Gimana pajaknya? Ya sudah dihapus gitu ya. Mau nggak mau harus dihapus. Kemudian ada juga orang pribadi yang bukan menjadi subjek pajak. Tadi ya, kan ada setiap orang tadi pasti menjadi subjek pajak. Ada juga yang bukan menjadi subjek pajak.
Siapa aja? Intinya adalah para pejabat diplomatik. Kenapa? Karena dia basicnya adalah dia mewakili negaranya masing-masing dan tinggalnya juga di wilayah yurisdiksi negaranya masing-masing. Saya izin minum. Jadi duta besar itu kan tinggalnya di kedutaan besar gitu ya. Di kedutaan besar itu kan pasti yurisdiksinya beda gitu ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke kedubes USA gitu ya, kemudian nangkep orang di situ nggak bisa gitu. Karena itu sudah beda negara, kita anggap sebagai beda negara. Makanya kalau di film-film gitu ya, di film-film Hollywood gitu, misalkan ada orang nyuri gitu, ada orang nyuri, kemudian warga negara Amerika gitu ya nyuri atau dikejar-kejar polisi gitu, kemudian dia masuk ke kedutaan besar. Ya polisi tadi nggak bisa nangkep gitu, karena itu sudah beda negara gitu ya, kecuali harus ada hukum tambahan di situ, ada seperti apa, apakah harus diekstradisi dan sebagainya gitu. Karena itu sudah beda negara. Maka orang-orang yang bekerja di situ maka bukan menjadi subjek pajak. Kecuali apa? Kecuali kalau misalkan dia WNI. Ini syaratnya adalah bukan WNI, artinya dia negara luar apa WNA gitu ya. Dan di Indonesia tidak menerima penghasilan di luar jabatannya dan negara tersebut memberikan perlakuan timbal balik. Jadi ada syarat dan ini semuanya dan ya, bukan atau. Contohnya apa? Misalkan staf di kedutaan Amerika gitu ya. Di samping itu dia juga mengajar bahasa Inggris di sekolah internasional misalkan. Kan ada ya mungkin yang seperti itu. Jadi staf dari Amerika mengajar bahasa Inggris di sekolah internasional Jakarta International School misalkan, JIS misalkan. Kalau seperti itu gimana ya? Dia akan tetap menjadi subjek pajak. Kenapa? Karena klausul ini tidak terpenuhi. Menerima penghasilan di luar jabatannya gitu. Kan dia jabatannya kan kedubes gitu ya. Misalkan kalau dia ngajar ya itu di luar jabatannya. Jadi atas penghasilan yang berupa ngajar tadi itu tetap kena pajak gitu. Atau misalkan dia WNI gitu ya, bekerja sebagai penerjemah gitu di kedutaan Arab misalkan gitu. Nah, kalau itu tetap kena pajak gitu ya karena dia WNI gitu. Jadi walaupun bekerjanya di konsulat, tapi kalau dia WNI tetap akan kena pajak. Dan negara tersebut memberikan perlakuan timbal balik ya. Misalkan kalau kedubes, kira-kira ada nggak kita di sana gitu ya, kedubes Indonesia untuk Arab Saudi misalkan. Kalau ada ya berarti itu termasuk asas timbal balik. Tapi kalau misalkan kayak kedutaan besar Israel gitu ya, kan kita nggak punya ya, kita nggak punya kedutaan besar Israel, baik itu orang Israel di Indonesia maupun Indonesia di negara Israel, kan kita nggak punya ya asas timbal balik itu. Maka ya udah mereka ya bukan subjek juga ya seperti itu, karena mereka tidak tinggal di sini juga. Jadi selain konsulat ada juga perwakilan organisasi internasional. Misalkan nanti kan ada ASEAN ya. ASEAN Summit nanti di September. Nah, itu sama juga tuh. Bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Maka atas pejabat-pejabatnya itu tadi tidak menjadi subjek pajak. Gitu. Jadi penghasilannya pun juga tidak dikenakan pajak ya, karena bukan subjek di sini. Dan ini sekelas perbedaan antara SPDN dan SPLN tadi, subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Kalau dari sisi sumber penghasilan, kalau dalam negeri itu sifatnya worldwide income. Artinya apa? Misalkan saya punya penghasilan di luar negeri, maka dipajakinya tetap di Indonesia. Jadi misalkan saya punya saham di Apple misalkan. Saya punya saham di Apple, kemudian saya dapat dividen dari Apple, itu kan penghasilan dari luar negeri ya, maka tetap dipajakinya di Indonesia. Jadi atas dividen yang saya terima dari Apple tadi, itu akan dipajakinya di Indonesia. Kecuali kalau hukum tax treaty-nya mengatur lain ya di situ. Tapi harusnya karena dia subjek pajak dalam negeri, maka pendapatan luar negerinya tetap diakuinya di Indonesia. Tapi kalau luar negeri gimana? Luar negerinya hanya sebatas di Indonesia saja.
di negara asalnya ya kita nggak bisa majaki ya. Jadi majakinya hanya yang bersumber di Indonesia. Kayak tadi Chris Martin kalau konser di Indonesia ya kita pajaki. Tapi kalau Chris Martin konser di Singapura ya kita buat apa ya? Kita nonton aja gitu ya. Nggak usah kita majaki gitu. Dasar pengenaan pajaknya itu adalah nanti di PPh orang pribadi ya. Ini klausul PPh orang pribadi biasa. Sementara kalau luar negeri itu adalah penghasilan bruto dan tarifnya adalah naik di tarif pasal 26 ya, atau 20% di sini. Normalnya pasal 26 adalah 20%. Sementara kalau orang pribadi dasarnya adalah pasal 17. Tarif progresif. Kewajiban penyampaian SPT karena dia subjek pajak dalam negeri, artinya dia harusnya memiliki NPWP. Nah, ketika dia punya NPWP, maka kewajibannya adalah lapor SPT tahunan di sini. Lapor SPT tahunan. Pak, bisa nggak Pak, saya lapor SPT tahunan, tapi saya nggak punya NPWP? Ya nggak bisa. Jadi lapor SPT tahunan syaratnya adalah dia punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP gimana Pak? Ya nggak usah lapor gitu ya, karena nggak mungkin. Gitu. Kayak kita nggak mungkin buka rumah kalau nggak ada kuncinya seperti itu. Gitu. Kita nggak mungkin buka kalau nggak ada pembukanya gitu ya. Nah NPWP adalah kuncinya. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan punya NPWP, tapi nggak punya penghasilan, kita wajib lapor nggak Pak? Tetap wajib lapor. Sepanjang status kita di sistem itu belum NE. Jadi mungkin sudah dijelaskan ya kemarin oleh Tika, ada yang namanya non-efektif. Jadi sepanjang belum NE, ya sudah. Pak, saya kan nggak punya penghasilan, Pak. Saya masih pengangguran, misalkan. Saya kemarin di PHK, misalkan. Saya belum punya penghasilan. Bisa nggak saya ajukan NE saja? Bisa. Bisa lewat telepon langsung, bisa langsung datang ke kantor pajak. Ini lebih enak ya. Jadi ketika misalkan kita nggak punya penghasilan, udah NE-kan saja gitu. Jadi nggak ada kewajiban lapor di sini. Tapi kalau misalkan status kita masih aktif di sini, masih aktif, kemudian walaupun kita tidak punya penghasilan, ya kita nanti akan ditelepon, ditagih gitu ya. Pak, kapan Bapak lapor SPT gitu ya. Sekedar lapor ya, bukan bayar. Gitu. Karena masih banyak yang belum paham bahwa punya NPWP wajib bayar pajak gitu. Apalagi kalau kemarin viralnya NIK sama dengan NPWP gitu ya. Artinya lo berarti bayi kan punya NIK, berarti dia harus bayar pajak dong. Enggak apa ya, segampang itulah, sesederhana itu penyampaiannya. Karena balik lagi ya, NPWP itu adalah terkait administrasinya saja. Secara administrasi gitu. Kayak tadi ya sederhananya apa namanya? Analoginya. Anda punya rumah, nggak mungkin bisa masuk rumah kalau nggak punya kunci rumahnya. Gitu. Nah, NPWP adalah rumahnya. Sorry, NPWP adalah kuncinya. SPT adalah rumahnya. Seperti itu. Jadi, NIK dan NPWP itu nanti akan disatukan. Jadi, orang nanti di tahun 2024 atau mungkin 2025, kalau misalkan diperpanjang gitu ya, orang nggak perlu datang ngantri buat NPWP, nggak perlu. Kalau mau lapor pajak cukup pakai NIK saja ya. Gitu. Kalau orang pribadi ya. Jadi cukup pakai nomor KTP saja, login ke DJP online, lapor SPT online, selesai. Orang nggak perlu datang langsung, orang nggak perlu datang ke kantor pajak untuk sekedar buat NPWP. Nah, bagaimana kalau misalkan dia subjek pajak luar negeri, Pak? Ya tadi ya, asumsinya karena dia tidak punya NPWP, maka ya dia tidak perlu wajib lapor gitu ya. Nggak mungkin Chris Martin habis konser di Indonesia, tiba-tiba paginya gitu ya datang ke KPP KPP mana? Misalkan KPP Kebayoran gitu ya, Pak, saya mau buat NPWP Pak karena mau dipotong pajak gitu ya, nggak mungkin. Gitu. Bisa gaduh gitu ya sekantor gitu didatangin Chris Martin gitu. Jadi ya ketika dia sudah selesai manggung, sudah selesai konser, ya udah dia nanti dapat potongan pajak gitu ya, sekian persen gitu. Oke, seperti itu. Oke, kurang lebih itu ya untuk materi sesi pertama ini. Jadi untuk cara penghitungannya
Nanti kita akan lanjut di hari Sabtu ya, di hari Sabtu pagi jam 8 pagi sampai jam 12 ya, kurang lebih jam 12.30 gitu. Sampai sini ada sekitar waktu 15 menit, silakan untuk kita mulai diskusi. Silakan Bapak Ibu. Boleh materi apapun gitu ya yang kira-kira mau didiskusikan. Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya coba meresum sedikit ya terkait apa yang kita pelajari pada sesi pertama ini, hari pertama ini. Yang pertama adalah tadi ya, PPh orang pribadi pada dasarnya nanti adalah PPh, penghitungan pajak, gitu ya, penghitungan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Ya, kemudian nanti atas apa saja yang berdasarkan 4 sumber tadi ya. Jadi masing-masing 4 sumber tadi itu bisa saja dikenakan jenis pajak yang berbeda-beda. Gitu. Jadi misalkan penghasilan berupa pekerjaan, itu nanti larinya akan dipotong PPh pasal 21 misalkan. Pekerjaan karena dia dapat bonus, karena berkinerja hebat misalkan, sebagai karyawan, maka nanti juga akan dipotong PPh pasal 21. Maka kita fokus untuk PPh orang pribadi adalah, untuk fokusnya adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan untuk orang pribadi non karyawan gitu ya. Jadi nanti setelah sesi kedua dan kelima nanti fokusnya adalah di PPh orang pribadi non karyawan. Kenapa? Karena untuk yang karyawan sendiri nanti akan dibahasnya di PPh pasal 21 gitu. Dan tadi ya ada 4 sumber penghasilan yang bisa diperoleh oleh orang pribadi, bisa dari pekerjaan, bisa dari modal gitu ya, atau kegiatan usaha, dari modal atau yang sifatnya lain-lain ya, contohnya pembebasan utang ataupun hadiah tadi. Kemudian kita breakdown lagi penghasilan sendiri, itu paling tidak kalau di breakdown sederhana penghasilan itu menjadi 2, penghasilan yang dikenakan pajak atau menjadi objek pajak, penghasilan yang tidak menjadi objek pajak. Nah, penghasilan yang menjadi objek pajak itu sendiri ada yang bersifat final, ada yang bersifat non-final. Seperti itu. Jenis-jenisnya ada banyak ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya warisan yang belum terbagi tadi. Warisan yang belum terbagi itu adalah contohnya ketika pewaris misalkan meninggalkan warisan dan meninggalkan usahanya yang masih berjalan gitu. Jadi misalkan di pertengahan tahun usahanya berjalan, dia meninggal, kemudian setelah meninggal itu diteruskan oleh ahli warisnya misalkan. Sementara pajak itu kan dihitungnya adalah setahun penuh. Jadi ketika misalkan pewarisnya tadi meninggal, maka pajaknya dihitung setahun penuh, kemudian pembayarannya itu diambil dari warisan yang belum terbagi apabila masih ada. Tapi kalau tidak ada warisan yang belum terbagi, maka kita anggap itu menjadi utang pajak yang bisa dihapuskan. Seperti itu. Kemudian tadi ada juga yang namanya subjek pajak dalam negeri, luar negeri, itu ya. Jadi perbedaannya adalah kalau subjek pajak dalam negeri, time testnya adalah 183 hari, itu bisa untuk WNA maupun WNI. Gitu. Dan perbedaannya adalah kalau subjek pajak dalam negeri artinya dia wajib lapor SPT ketika dia sudah punya NPWP. Perlu bayar pajak tidak? Nggak perlu, sepanjang belum ada penghasilannya. Gitu. Dan kebalikannya ya, dia punya penghasilan tapi belum jadi subjek pajak atau belum usia dewasa, ya nanti dia akan dihitung ke pengampunya, ke wakilnya, atau ke orang tuanya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih resume dari hari ini. Ada pertanyaan dari Ibu Lasmaria?
Kalau CV sebagai PKP, apakah harus memotong PPh final atas sewa tanah dari orang pribadi tersebut? Kalau tidak dipotong, apakah biaya sewa tersebut tetap bisa dibiayakan oleh CV tersebut? Oke, kita coba inilah cerna. CV sebagai PKP, oke. Apakah harus memotong final atas sewa? Ini maksudnya ada hubungan transaksinya antara sewa menyewa ya, berarti di sini Bu ya. Ini tidak, oke, kita abaikan status PKP-nya karena itu tidak ada pengaruhnya dengan PPh final. Kita fokus di pemotongan sewa tadi. Dalam hal ini, siapa yang menyewakan, Ibu? Jadi pihak penyewa siapa, pihak yang menyewakan siapa, pihak pemilik rukonya siapa, pihak yang menyewakan siapa. Maaf. Atau kalau boleh saya mungkin ini coba bantu, misalkan ini adalah transaksi sewa gitu ya. Di sini misalkan sewa, tadi sewa rumah ya, sewa rumah atau ruko lah misalkan. Sewa bangunan gitu ya, sewa bangunan. Ini ya. Gitu. Yang menyewa adalah yang menyewa tanah berarti ya, sewa tanah. Oke, saya tambahkan di sini tanah. Oke. Pihak penyewanya di sini, penyewanya di sini adalah CV, perusahaan, ya siapapun gitu. Kemudian pihak pemilik atau pihak yang pemiliknya ya, pemilik bangunan gitu ya, pemilik bangunan atau pihak yang menyewakan. Contohnya ternyata di sini adalah orang pribadi. Oke. Seperti ini ya, Ibu ya. Diagramnya yang menyewa tanah adalah CV. Nah, sewa tanah dari orang pribadi tersebut. Kalau tidak dipotong, apakah biaya sewa tersebut tetap bisa dibiayakan? Oke. Nah, berarti transaksinya di sini kita abaikan ini PKP atau tidak ya, karena tidak ada hubungannya. PKP nanti hubungannya dengan PPN nanti. Cuman saya akan jelaskan lagi tambahnya. Oke, pertama penyewa adalah CV. Kewajiban potong itu ada di pihak penyewa. Kenapa? Karena kita memberikan penghasilan kepada si pemilik. Secara umum gambaran pemotongan seperti itu. Pemotong adalah pihak yang memberikan penghasilan. Berarti siapa? Pihak si penyewa. Kenapa? Karena kita ngasih duit kan ke mereka kan. Pada saat kita menyewa, kan kita ngasih duit ke pihak penyewa. Artinya pihak pemotong inilah yang menyewakan. Sorry, pihak penyewa adalah yang ini. Jadi pihak yang menyewa di sini. Kemudian ini objeknya apa berarti? Berarti PPh pasal 4 ayat 10%. Tarif sewa itu adalah 10%. Jadi ini kenanya seperti ini. Nah, kemudian kalau seperti ini berarti transaksinya gimana berarti? Ini adalah pihak si, kalau seperti ini berarti ini adalah pihak yang dipotong ya, berarti ya. Nah, misalkan tarifnya sendiri, nilai transaksinya misalkan katakanlah 100 juta misalkan. Maka di sini pihak kewajiban pemotongnya berarti memotong pajak berapa? Ya berarti 100 juta dikalikan 10%.
Berarti 10 juta pajaknya. Itu ya pertama. Kemudian kedua, kewajibannya apa? Membuat bukti potong. Kemudian ketiga apa? Menyetorkan yang 10 juta tadi. Kemudian keempat apa? Melaporkan di EBUPOT unifikasi. Gitu. Jadi ini ya, secara kewajiban. Kemudian dari sisi tadi ya, pertanyaan tambahannya tadi adalah apakah boleh sewa ini dibiayakan? Ya balik lagi ya, pembiayaan dibiayakan itu artinya ini terkait dengan usaha nggak? Kalau usaha boleh dibiayakan. Gitu. Kalau PKP di sini, PKP dia memungut PPN nggak? Nggak. Kenapa? Karena ini si konsep PPN adalah dia menjual. Dalam hal ini, transaksinya menjual atau menyewa ya. Menjual atau menyewakan. Yang menyewakan siapa? Si orang pribadinya kan gitu. Jadi dalam hal ini PKP atau tidak, maka dia tetap harus memungut ini, kewajibannya ini. Kewajiban memungut PPN itu ada di si pemiliknya. Kalau dia PKP. Kalau non PKP gimana Pak? Ya tidak ada unsur PPN di sini. Beda cerita misalkan penyewanya CV, PKP, ini juga PKP. Maka yang satu membuat bukti potong, yang satu memungut PPN sebagai si pemiliknya. Tapi berhubung orang pribadinya ini bukan PKP, maka dia tidak bisa memungut PPN gitu ya, seperti itu. Kemudian kewajiban hak gitu ya, misalkan di sini haknya berarti kalau ini kan kewajiban ya sisi pemotong. Haknya apa? Yang mendapatkan bukti potong tadi. Gitu, mendapatkan bukti potong, kemudian kewajibannya apa? Ya, pertama lapor ya. Laporkan di bagian penghasilan final di SPT tahunan. Itu saja kewajibannya. Tapi pertanyaannya yang sering kejadian adalah, Pak, si orang pribadinya nggak mau dipotong, Pak, karena dia nggak mau. Karena yang diterima berapa berarti? Yang diterima harusnya kan berarti 100 dikurangi 10. Karena dia sifatnya pemotongan. Jadi yang diterima bersih oleh si orang pribadi adalah cuma 90 juta. Tapi seringnya karena dia nggak mau dipotong, maka mau nggak mau perusahaan akan meng-gross up-kan. Gitu. Seringnya seperti itu. Tapi kalau memang bisa, ya sebaiknya ya dipotong aja ya. Jadi cuma 90 juta. Posisi bagi orang pribadi. Kalau misalkan ditukar sekarang, penyewanya orang pribadi, pemiliknya CV, siapa yang akan memotong? Kalau seperti itu, berhubung penyewanya adalah orang pribadi, si orang pribadi ini nggak bisa memotong. Jadi kalau orang pribadi, dia nggak bisa memotong. Berarti kalau gitu nggak kena pajak loh, Pak. Tetap kena, tapi si pemiliklah, si penyewalah yang harus menyetor sendiri. Gitu ya, konsep dari transaksi sewa ruko atau bangunan ini. Gitu. Mungkin akan lebih detail lagi ketika nanti bahas di PPh Potput ya. Cuman sederhananya seperti ini. Kewajiban hak bagi si penyewa maupun bagi si yang pemiliknya. PKP, misalkan ini ya, PKP harus memotong harus. Tapi kan dia nggak PKP, Pak. Tetap motong nggak? Tetap. PKP itu hubungannya dengan PPN ya. Dan apakah bisa dibiayakan? Bisa. Bisa dibiayakan sepanjang penyewaan ruko ini itu berhubungan dengan kegiatan usahanya. Tapi kalau misalkan dia sewa tanah, dia sewa ruko untuk bangun rumah pribadi, ya nggak boleh dibiayakan. Atau misalkan dia perusahaan sewa ruko untuk tempat tinggal keluarganya misalkan, atau nggak berhubungan langsung dengan usahanya, boleh nggak? Ya nggak boleh.
jadi garasi mobilnya misalkan, ya nggak boleh gitu ya, seperti itu. Jadi tetap harus 3M tadi untuk membiayakan. Seperti itu, Ibu Lamaria, ada tambahan? Saya akan simpan ini untuk nanti saya share ke grup ya, silakan. Gimana, maaf? Kurang jelas tadi suaranya. Atau boleh di chat aja kalau kurang bisa. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya. Oke, semoga membantu ya. Jadi ini ya yang harus diperhatikan. Gitu. Critical point-nya ada di sini. Kewajiban pemotongnya. Jadi konsep dasar pemotongan adalah siapapun yang memberikan penghasilan, siapapun yang mempekerjakan, siapapun yang ngasih duit, itu adalah si pemotong. Gitu. Dan kewajibannya sama semua. Dia harus memotong, dia harus membuat bukti potong, dia yang harus menyetorkan, dan dia juga yang harus melaporkan. Bedanya di sini adalah kalau dia sifatnya final, dia cukup lapor saja. Tapi kalau sifatnya tidak final, maka dia berhak untuk mengkreditkan. Itu saja tambahannya kalau final dan tidak final. Jadi kalau final itu cukup lapor, kalau non final itu dia boleh mengkreditkan. Gitu. Jadi kalau ini mendapatkan bukti potong ya, tapi di sini saya tambahkan 2. Tidak dapat dikreditkan. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi kalau orang pribadi tidak mau dipotong, berarti kita biayakan 110 juta, di mana ke orang tersebut 100 dan 10 jutanya untuk bayar pajak. Cuman, balik lagi ya, untuk PPh itu tidak dapat dibiayakan. Gitu. Jadi walaupun kita gross up seperti ini, tetap 100 jutanya boleh dibiayakan, tapi atas 10 jutanya ini harus dikoreksi. Karena salah satu klausul di koreksi fiskal, di salah satu NDE, non-deductible expense, di situ dijelaskan bahwa salah satu biaya yang tidak boleh dikurangkan adalah PPh. Jenis apapun, pasal berapapun, tidak boleh dijadikan biaya. Walaupun nyata-nyata kita yang nanggung. Gitu ya. Itu yang jadi resiko. Kalau si orang pribadinya tadi tidak mau dipotong. Gitu. Kalau seperti itu gimana, Pak? Ya sudah, itu resiko. Sudah resiko menjadi non-deductible expense. Kalau jenis pajak yang lainnya boleh. PBB, PPN, pajak daerah boleh. Selain PPh. Gitu ya. Jenis pasal apapun. Mau final, mau orang pribadi, mau pasal 21, mau apapun. Sepanjang itu PPh tidak boleh dibiayakan. Gitu. Jadi yang boleh dibiayakan hanya yang 100 saja. Oke, baik. Demikian gitu ya. Kurang lebih itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan hari ini atau malam ini. Kita akan jumpa lagi nanti di hari Sabtu pagi ya. Di hari Sabtu pagi tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Oke, besok ternyata sudah awal bulan. Selamat gajian ya bagi yang ASN, tapi ya kalau swasta kayaknya udah gajian minggu lalu. Semoga cepat juga hujan turun ya. Kalau di tempat lain mungkin semoga cuacanya sudah tidak terlalu panas ya. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah join, bersedia gabung di brevet ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya atau misalkan ada ide, Pak, tolong dong bikinkan konten terkait ini gitu ya. Nah, saya akan coba untuk mendevelop itu ya, gitu. Karena keterbatasan waktu juga, karena dari pagi sampai sore kan saya bekerja, kemudian malamnya juga mungkin ada urusan lain, jadi mungkin
tidak bisa semua ide-ide itu tertampung dengan baik ya. Tapi kalau misalkan, oh kayaknya ini menarik bahasannya, kemudian sepertinya juga banyak ditanyakan oleh orang, mungkin saya akan coba develop ide tersebut. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat istirahat. Yang dari Makassar ini sudah jam 10 malam ya. 10 malam. Ada juga kalau Iya, nggak salah. Iya, sudah malam ya, gitu. Di angkatan sebelumnya malah kalau nggak salah ada yang dari Papua ya. Jadi sudah jam 11 malam sekarang. Gitu, lumayan. Iya, jadi terima kasih sudah tetap bersemangat, Ibu Putri. Jangan lupa di hari Sabtu besok di jam 9 ya, berarti ya waktu Makassar. Dari saya, iya. terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya izin live.